Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, hubungan timbal balik ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup yang terdiri sendiri secara psikologis bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama juga. Komunitas dapat diartikan sebagai seluruh populasi yang menempati daerah yang sama. Misalnya, dalam suatu komunitas kebun terdapat berbagai populasi, seperti pohon kelapa, pohon mangga, cacing tanah, dan lain-lain. Ekosistem terbagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Untuk jenis ekosistem yang pertama yaitu ekosistem alami. Ekosistem alami ini yaitu sudah ada di alam, atau jenis ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur dengan tangan manusia. Diciptakan Tuhan, contohnya laut, sungai, dan hutan. Ekosistem yang kedua yaitu ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan ini dibuat oleh manusia atau terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya akuarium, sawah, kolam, dan bendungan. Ada yang tahu apa saja sih komponen penyusun ekosistem? Komponen penyusun dalam ekosistem terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik. Nah, komponen biotik ini yaitu semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem atau tumbuhan, hewan mikroskop seperti bakteri. Komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam, tergantung dari cara mendapatkan makanannya dan tingkat trofiknya. Jenis komponen biotik berdasarkan memperoleh makanan. Produsen, organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya, tumbuhan hijau. Konsumen, organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri sehingga harus memakan makhluk hidup lain atau tergantung pada organisme lain. Dekomposer atau pengurai, mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Komponen biotik terbagi menjadi dua, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Jenis komponen biotik berdasarkan tingkat trofik. Komponen autotrof, organisme yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya, tumbuhan berbiji, fotoplankton, ganggang, lumut, tumbuhan paku. Komponen heterotrof, berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, komponen heterotrof ini terdiri dari beberapa tingkatan. Ada konsumen tingkat 1 yang terdiri dari hewan herbivora, hewan omnivora. Konsumen tingkat 2, hewan karnivora pemakan herbivora, dan hewan omnivora. Konsumen tingkat 3, hewan karnivora pemakan karnivora, hewan omnivora. Dekomposer dan detritivor atau pengurai. Selanjutnya, komponen abiotik. Komponen abiotik ini merupakan komponen tidak hidup atau fisik dan kimia.
yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem atau suhu, air, cahaya matahari, udara, berbatuan, taman, dan kelembapan.